Komendor Acu. Salah dong. Outdoor Mas, komen outdoor makin asik. Komendor. Komandor Oke. dong. Kita akan mengundang, this is my favorite. Siapa Pak? Kan kayaknya Guest hampir star. semuanya favorite Bapak deh. Karena Yang ini dia most favorite. bule. Oh, tipe Bapak dan bule. Rambut, mancung. Cung, Kulitnya putih. putih, Bule banget deh. bule. Sule. Pada Rom benar dong. Badan putih, Putih. bagus. Wow, amazing. Rambut Rambut cakep. hitam, Rambut hitam. terawat. Andrew White. Zack Lee. Bukan juga. Didi Brookman. Aku lihat di Instagramnya loh. Aduh. Baik Akhirnya dong. ketemu langsung. Apa kabar? Gak usah. Apa kabar? Ana Brookman silakan. Iya, makasih. Ya Allah, Silakan. Oh my god, so cool. Aku di Instagram, kamu tuh selalu muncul di explore Instagramku. Jadi aku nggak follow tapi aku nge-stalking. Oh iya, selalu muncul. Yes. Pak Darto ngapain sih? Bro. Waduh. Ini dulu Indra kan namanya? Indra Lidi Brookman. Bukan, itu Indra Brookman. Tapi kamu ada hubungan family? Enggak ada. Wah, nggak ada. Enggak ada. Kayaknya Mana sih Brookman itu? Belanda. Belanja. Ini Pak Darto cocok banget pakai baju oranye kan. Belanda banget. Yo, yang dijajah dan penjajahnya ya Pak ya? Mau dong aku dijajah. Wah, Dijajalinya. iya. Nona Brookman nih katanya hobi menulis nih. Iya. Kamu nulis apa Nona? Nulis kamu ya? Weh, kenapa dia kurang paham? Pak Darto soalnya juga dia penulis naskah. Oh ya? Benar. Iya, Jangan makanya lagi. nggak usah gitu lah. Jangan sombong, jangan Saya sombong. spesialisasi penulis naskah proklamasi. Wah, nggak bisa. Jadi ada negara-negara yang mau merdeka saya tulisin. Ada boleh coba tahu. Pak Darto baru aja ini lagi ngerjain film Pak Darto naskah film. Udah pernah main dulu? Belum. Di sini aku catat nomor-nomor. Waduh. Saya bisa orbitin. Lu aja salah orbit lu. Lu udah. Jadi kan Bapak ini kan emang jago menulis ya kan. Dan diam-diam ternyata Lidi ini lagi nulis buku, Pak. Buku Iya. soal apa? Sebenarnya universal sih, soal anak muda, apa yang mereka biasanya kan putus cinta tuh langsung galau gitu kan. Jadi kalau misalnya aku tulis tentang putus cinta segala macam tuh pada seneng gitu. Ya udah deh aku kayak oh ya udah deh buat buku gitu. Tentang universal aja, tentang anak milenial. Fiksi bukunya, novel atau apa? Puisi puisinya apa? Ya, Sebenarnya kita- lebih ke kayak gimana ya? Pantun sih juga bukan pantun. Ada bukunya. Belum. Coming soon. Doakan saja. Mau disun? Wah, Tadi kamu mau disun? Coming soon. Oh, coming. datang ntar disun gitu Pak. Coming. And Sun. Nona Lidi, kan Nona suka menulis buku ya. Nah kita akan ngebahas empu-empu pembuat keris, yuk. Bukan dong. Bukan ya? Kita ngomongin apa sih? Penulis idola Lidi. bukan. Penulis idola kamu siapa? Aku lebih suka penulis luar. Namanya Rapikur. Oh, Rapiko. Rapiko yang bikin saudaranya apa? Kurkims Club. Oh, Rupi Kaur. Rupi Kaur. Tahu aku, itu kan bagus juga tuh Rupi Kaur sama Langlif. Langlif tau. Nggak tahu Rupi kan? Kaur yang nulis Nggak tahu apa? kan? Fox ya, Fox. Bukan, Milk and Honey. Iya, Milk and Honey. Jadi isinya tuh kayak Sun and the apa Flower puisi, juga. poetik. Iya, kayak poetry gitu, lebih mau buat poetry gitu. Oh. Ada tuh yang jago tukang poetry. Potri, itu Potri. Emang sekitar lu tukang bubur sama Potri, bos. Namanya juga anak motor. Aduh. Nah ini di segmen ini kita akan kasih kamu inspirasi. Penulis-penulis Indonesia yang mendunia. Nah, mungkin salah satunya nanti kamu ya. Amin. Bisa jadi. Amin. Apa main jadi penulis? Mau nulis skenario bareng nggak? Boleh. Tapi aku biasanya nulisnya jam 12 ke atas karena itu inspirasi tuh Oh, datang. sama. Dia kan Sama. begadang Sampai nanti. pagi. Sampai pagi. Mantap. Jariku lincah. Waduh. Buat nulis info. Dari kulit. Kadang-kadang Jadi mau memamerkan juga apalagi diri kamu yang lincah mungkin. Aduh.
Enggak, itu nggak ada. Lucu banget. Lucu banget. Iya. Kayak lucu nih ntar kalau Alis challenge sih. Aduh. Feeling saya. Udah pernah belum sih? Udah. Udah. Abis itu pada nge-DM semua, Kak, kapan kita komen lagi Alis challenge lagi? Ya udah, sebelum kita Alis challenge, kita lihat dulu nih ya. Penulis yang mendunia, yang berpuluh-puluh tahun karyanya tetap selalu dikenal. Kita lihat yang pertama. Ini dia penulis yang pastinya semua orang pada tahu ya. Namanya Chairil Anwar. Pria kelahiran Medan 26 Juli 1922 ini ternyata memang memiliki kemampuan pemilihan kata yang selalu mengena nyes gitu ke hati langsung kan. Buktinya karyanya yang berjudul Aku sangat fenomenal dan masih diperdengarkan hingga saat ini. Dan puisi tersebut dianggap sebagai tonggak sastra di tahun 40-an. Jadi ternyata selaras dengan kondisi Indonesia yang berada di cengkraman kolonial. Puisi tersebut menyuarakan pemberontakan dari segala macam penindasan. Jadi ternyata selain Aku, yang familiar ada Antara Karawang dan juga Bekasi. Dan juga ada Cerita Buat Bintang Tamaela. Jadi puisi-puisi tersebut itu ya nggak cuma terkenal di Indonesia aja, tapi ternyata juga terkenal di luar negeri, di mancanegara. Chairil Anwar. Tapi jangan tidur bisa nih. Tapi dia malah meninggalnya cepet banget loh. Kenapa? Di umur 27 27 tahun dia tahun. sudah wafat. Bentar. Ini ada. Pegang-pegang sama orang. Nggak dipegang rambutnya doang. Jangan tinggal kasih tahu aja nih, maaf itu rambutnya. Gitu. Kan nggak tahu tempatnya di Itu mana. bapak yang di ujung boleh bangun nggak? Mesti banget ya, Nang. Nang. Halo, Assalamualaikum. Nah, yang pertama itu Chairil Anwar ya. Dia terkenal dengan buku Aku. Nah, yang kedua Aku. Anwar. Berikutnya ini adalah seorang sastrawan yang terkenal sampai ke luar negeri. Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur adalah penulis yang karyanya sudah lebih dari 50 buku dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa asing. Sosoknya kontroversial dan banyak dipuji di kalangan penulis. Namun banyak pula yang kurang suka karena pandangan ideologinya yang berbeda dengan lainnya. Prestasinya sebagai sastrawan kebanggaan Indonesia membuatnya dihadiahi sebagai berbagai penghargaan internasional seperti Freedom to Write Award dari Pan American Center, penghargaan dari The Fund for Free Expression, Wertheim Award, Ramon Magsaysay Award, UNESCO Mandajit Singh Prize, dan masih banyak lagi. Pria yang lahir di zaman Hindia Belanda ini meninggal tahun 2006 dan dikenal sebagai salah satu sastrawan terbaik Indonesia. Wow. Itu dia ya, Pramudia Anantatur. Kemarin tuh yang di dialog gue itu apa ya? Oke, udah lupain. Oke. Lo udah nggak tahu? Saya nanya sama orang nggak tahu juga. Ya kita lupain aja ya. Kemarin tuh ada pameran yang buku-buku gitu. Ini buku kamu yang pertama atau Yang pertama. yang pertama? Udah ada publisher? Sudah, tapi masih coming soon sih, nggak tahu. Ntar lihat kelanjutannya aja. Aku bisa bantu loh. Kamu bantu dirimu sendiri aja lah, Pak. Nah, apa sih aku kan belum tulus membantunya. Aku tuh nggak ada agenda-agenda tersembunyi loh. Oh, lihat dari lidahmu yang gini. Aku tulus bantunya. Tidak tulus. Jadi Aja, pasti ngeliat ya ada dong. film-film yang diangkat dari buku. Ya Seperti kan? Dailan. Banyak. Banyak Yang sih. kamu suka apa? Kalau Film yang diangkat dari buku. yang di Indonesia apa yang di luar? Indonesia boleh, boleh. Kalau yang dari luar The Notebook kali ya, The Notebook. Ya. Terus kalau yang dari Indo sih baru seneng. Ini baru masih proses syuting sih kayak Hujan di Bulan Juli deh, I think nama Oh, si itu ya. judulnya. Ya kan Dilan juga. Tapi Dilan 19. Dylan 91. Tapi yang kedua aku belum nonton deh. 1991. Kyocho. Iya dong. Dilan 1991. Di Koreanya Kyochon 1991. Jangan. Oke, selanjutnya nih Lidi, ada wanita bernama Ayu Utami. Ingin mendapatkan penghargaan dari Yayasan Kebudayaan Belanda berkat karya yang dibuatnya. Kita lihat. Wanita ini bernama Ayu Utami, lahir di Bogor 21 November 1968. Oh, berarti Scorpio nih. Anak bungsu dari 5 bersaudara ini bernama lengkap Justina Ayu Utami. Dikenal sebagai novelis, sejak novelnya menjadi pemenang sayembara penulisan roman Dewan Kesenian Jakarta 98.
Meskipun sempat menuai kontroversi, novelnya tergolong bestseller. Dalam waktu 3 tahun Saman, judul novelnya, terjual 55.000 eksemplar. Berkat Saman pula, Ayu mendapat Prince Claus Award dari Prince Claus Fund, sebuah yayasan yang bermarkas di Den Haag, Belanda. Dia mempunyai misi mendukung dan memajukan kegiatan di bidang budaya dan pembangunan. Ayu adalah alumni jurusan sastra Rusia, Fakultas Sastra Universitas Indonesia tahun 94. Lanjutkan ke Advanced Journalism. Kamu sebenarnya pengennya jadi penulis seperti apa sih? Penulis buku kah atau Novel? Atau seperti Menjadi penulis seperti apa aku masih nyari-nyari ya sekarang, karena kan masih itu hobi aja aku salurin terus jadi buku gitu ntar kedepannya. Tapi awalnya kamu suka nulis itu kenapa sih, Nona? Lebih dari pengalaman sih, kayak teman-teman sering cerita sama aku, terus aku sering traveling juga, ngeliat hal-hal baru, pengen aku kasih tahu gitu ke orang-orang, ini loh gue ngeliat ini gitu, kalian harus tahu juga gitu. Padahal tuh juga sering curhat ya Padahal saya. Sering curhat juga kan, ini dia sering jadi teman curhat loh. Oh iya benar. Aku bisa curhat sama kamu nggak? Boleh dong. Ih, minta dulu nomor teleponnya dong. Awas nanti handphone hilang lagi. Tapi Lidi. Cakep banget. Sebagai seorang penulis ada nggak sih kendala-kendalanya? Banyak. Banyak blog sih. tuh. Ada kata-kata yang mungkin nggak bisa diterima sama masyarakat gitu. Seperti? Kan. Misalnya, ya kata-kata kasar gitu misalnya. Tapi kalau seni itu kan bebas kita berekspresi Ekspresi. kan. Jadi kadang-kadang waktu aku nulis tuh kayak, ini kayak kata-katanya lebih bagus ini sih. Cuman kan itu belum tentu semua orang bisa terima gitu. Kita bertukar ide gimana untuk soal ini? Boleh. Bertukar Jariku lincah loh. Lo mau bertukar ide, mau bertukar apa lagi? Tukar pikiran aja. Oh, iya. Siapa tahu kan aku bisa membagi ilmu-ilmuku juga. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau mau ngulik ilmu, coba sama penulis Indonesia yang satu ini, Nona. Siapa ini Kita dia? lihat nih. Nama Indonesia kembali diharumkan oleh pria bernama Eka Kurniawan lewat novelnya berjudul Beauty is Wound atau Cantik Itu Luka. Karena Cantik Itu Luka meraih penghargaan perdana World Readers. Ternyata Eka Kurniawan ini merupakan mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Skripsinya yang berjudul Pramudia Anantatur dan Sastra Realisme Sosialis. Diterbitkan hingga 3 kali oleh penerbit yang berbeda. Ternyata novel Cantik Itu Luka merupakan novel pertamanya Eka Kurniawan yang mendunia. Itu tahun 2002 ya. Dan ternyata nggak cuma itu, novel keduanya Eka berjudul Lelaki Harimau tahun 2004 juga masuk dalam long list The Man Booker International Prize 2016. Novel tersebut ternyata dialih bahasakan dalam 5 bahasa yang berbeda di Frankfurt Book Fair 2015 yang lalu. Nama Eka Kurniawan juga menjadi salah satu highlight dalam pameran buku tertua di dunia tersebut. Wow. Eka Kurniawan. Gitu. Jadi memang ada future-nya dan bisa gitu loh. Bisa. Tidak dipandang sebelah mata juga. Tapi maksudnya kan itu kan buku dan maksudnya di era yang lagi udah semuanya tuh serba gadget gitu loh. Buku tuh tapi maksudnya orang masih ada nggak sih? Nggak ada yang ngalahin kenikmatan membaca buku fisik, bro. Nulis gitu, aduh. Saya tuh masih suka nulis jadwal saya pakai tangan. Oh ya? Iya sama. Iya. Bodoh amat kita nggak peduli. Pada puas Bapak nggak banget ya. peduli? Ya. Saya tidur aja. Jangan Jangan tidur. Jangan tidur. Kalau nggak ada peduli, saya tidur tadi. Oh, tuh. Ngambek. Yang terakhir adalah Andrea. Andrea Dian, bukan. Andrea Hirata. Andrea. Oh ini Laskar Pelangi nih. Betul. Andrea Hirata pasti tahu dong ya, yang penulisnya Laskar Pelangi udah diangkat juga jadi film ya kan. Ternyata nama aslinya tuh Akil Barak Badrudin Seman Said Harun. Wah panjang juga ternyata ya. Jadi ini berhasil membawa mimpi anak-anak desa hingga ke mancanegara. Karena ternyata Andrea Hirata sudah bergelut di dunia sastra itu yang berskala internasional dan aktif dalam berbagai festival buku dan pengajaran sastra di luar negeri juga. Karyanya yang berjudul Rainbow Troops atau Laskar Pelangi sudah diterjemahkan dalam, mau tahu nggak berapa bahasa? Berapa? 34 bahasa asing. Dan sudah diterbitkan di 130 negara. Oh my God. Udah gitu buku keduanya yang Sang Pemimpi itu juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa asing. Itu dia Andrea Hirata dan juga karyanya yang fenomenal yaitu Laskar Pelangi. Keren abis. Udah nonton Laskar Pelangi? Udah Baca lama banget. juga? Enggak, baca belum.
Bapak baca atau nonton? Nonton lah. Nonton yuk. Nonton anakku besok ada pementasan. Kata anak gua, itu siapa Pak? Ini Tante Lidi. Coba selesain sendiri, Pak. Tapi Nona Lidi kan juga aktif sebagai pesinetron. Iya. Seorang aktris. Kamu lebih pilih mana nih? Kan karir kamu juga lagi tinggi-tingginya. Aku aja sering stalking kamu. Fans kamu tergila-gila. Aduh, Hampir aduh. nggak ada komen negatif loh ke Nona Lidi. Bener. Walaupun kadang-kadang fotonya bikin shock gitu. Kayak Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Maksudnya cantik Lo gitu. mau foto sama dia langsung gini tadi. Parasnya. Langsung dia merasa nggak nyaman dia. Lo nggak apa-apa kan? Iya, Kan bener. jujur saya. Iya. Saya nggak munafik saya. By the way, kita dari tadi ngomong-ngomong terus baca-bacain berita, kok nggak ada yang buat ini ya, basahin tenggorokan gitu. Oh iya. Ntar aja lah. Segmen selanjutnya aja. Mau sekarang. Lo udah aus. Aus Joni. banget. Mas Yakob. Udah kering banget kering. Namanya Joni Yakob. Cakep. Makasih Mas Joni Yakob. Cakep. Joni Yakob. Apaan sih orang namanya Acu Samsudin? Mas Samsu. Makasih. Makasih, Mas Samsu. Kok Samsu sih orang namanya Udin? Mas Samsudin. Ini ada Silakan. lidah buaya Iya, ya. makasih. Coba Pak Darto melet. Mirip banget. Lidah buaya. Oh my god, this is so good. Oke, Makasih, kalau begitu, Mas. Alice challenge is coming up after this ya. Kamu bersih-bersih. Saya nanya belum dijawab gara-gara Yuki pesen minuman. Yaudah ntar aja deh, ada selanjutnya. Segmen selanjutnya, recover!